Halo Sobis, seneng banget rasanya kali ini kita bisa ketemu di podcast Indibis episode 2 dengan suasana yang baru. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu kehormatan. Siapakah beliau? Siapa ya? Sudah hadir bersama dengan kita di sini pada hari ini orang nomor 1 Telkom di Pulau Sumatera. Selamat datang Pak Jatmiko. Makasih. Selamat datang di Bumi Lancang Kuning ya Pak. Terima kasih atas kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol bareng kami di sini. Perkenalkan, saya Kevin. Dan saya Emi, Pak. Berarti ini pertama kali ke Pekanbaru atau gimana, Pak? Selama jadi EVP Track 1 ini pertama. Oh iya. Tapi sebelumnya dulu udah pernah. Udah gitu. pernah Pak? Iya. Gimana kesannya kembali ke Pekanbaru, Pak? Luar biasa pertumbuhan ekonomi Pekanbaru bagus ya. Oke, Bagus lebih baik banget. lagi berarti ya Iya, sekarang ya, Pak. betul. Cepat ya Pak berarti ya? Iya. By the way, kesan pertama di Pekanbaru dulu pada saat saya kesini Iya. itu adalah Pekanbaru ini adalah kota yang bersih. Bersih. Oh, bersih, Pak. Kalau sekarang gimana Pak? Masih tetap? Karena pertumbuhannya sudah mulai merata. Iya. Kalau dulu kan Mm-mm. jalan utama di Sudirman itu aja. Iya, benar-benar. Ini mungkin kayaknya untuk pemerintah punya PR besar nih, supaya di wilayah yang pengembangan yang lain juga bisa ikut lebih bersih lagi. Iya. Gitu Iya. ya. Udah banyak area-area yang cukup maju ya, Iya. kayak ada Panam, area. Betul. Makin rame ya Pak? Benar sekali. Nah, sebelum mulai yang berat-berat ya Pak, kita mulai dari hal-hal yang ringan lah ya, seperti awal pagi hari ini Pak. Gimana sih Pak Jatmiko menghadapi rutinitas dari mulai pagi sampai nanti malam gitu? Biar nggak bosan gitu Pak, biar tetap Tetap produktif produktif. dalam satu hari itu gimana Pak? Boleh sharing ke kita? Wah, ini buka rahasia ini ya. Biar kita tahu keseharian Bapak nih ngapain aja nih Pak. Itu tujuan Iya, podcast iya, ini iya. sih Pak, mau tahu rahasia Bapak juga. Iya. Sebenarnya saya punya suatu kunci life balancing gitu ya. Dan selama kita bisa menjalankan kehidupan gitu, gaya hidup kita itu secara balance, kita akan bisa melewati hari demi hari itu dengan nyaman, Benar-benar. dengan senang, happy, dan sehat itu yang paling penting. Gitu. Betul. Kan saya punya teori bahwa dalam 24 jam sehari itu kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi Bagian tiga. yang pertama adalah istirahat cukup 8 jam, waktu bekerja juga 8 jam, sisanya lagi yang 8 jam itu adalah me time. Oh, untuk me time ya Pak. Berarti nggak akan bosan dan tetap produktif gitu Betul, ya Pak. me time sendiri saya bagi 3. Oh, Bagi me lagi time-nya Pak, dibagi lagi. dibagi lagi, apa aja tuh Pak? Ada 3F, 3H, dan 3S. Oh. FHS gitu ya. FHS. F Apa yang aja tuh? pertama itu adalah kita bagi waktu kita untuk family, Oke. untuk friends, and faith. Oke, Keyakinan benar. kita. Iya, Gitu. iman. Nah, 3H itu adalah kita menjaga supaya kita selalu sehat, hygiene, health, and hobby. Oh, hobi. Jangan lupakan hobi. Oke, Nah, hobi. Betul. Kalau di S-nya sendiri Pak. internal Telkom itu kan kita mengenal ada keseimbangan antara ruh, rasio, raga, dan rasa. Iya, Benar. benar. Nah, maka di teori saya itu ada hobi yang harus dijaga sebagai bagian dari olah rasa. Oke. 3S itu kita jangan melupakan soul, jiwa Oke, kita, Jiwa. service, bagaimana Service kita ini. membiasakan untuk selalu melayani, Melayani. dan smile. Oke. Senyum ya, jangan Bang. lupa. Nah, Pantesan tuh Pak Miko tuh auranya tuh kayak Senyum positif terus terus ya, gitu positif ya. ya. Vin. insya Allah Benar. kalau kita bisa menjaga 3 keseimbangan tadi, kita akan selalu memberikan sesuatu yang positif. Aura kita akan Iya, positif. keluar ya Pak. Nah, Kalau prinsip hidup nih Pak, apa nih prinsip yang Pak Jatmiko pegang selama ini gitu? Iya. Mungkin. terima kasih. Tetap ini ya, pengaruh Telkom itu kuat sekali buat saya. Karena memang hampir sebagian hidup saya itu saya manfaatkan untuk bekerja di Telkom, Perusahaan. sehingga
suatu basic belief-nya Telkom itu sangat mempengaruhi saya. Oh, Meskipun betul. kita sekarang memiliki suatu culture akhlak gitu ya, Iya. Betul Pak. tapi kita meyakini suatu basic belief always the best. Berarti prinsipnya Pak Miko tuh always the best gitu ya Yes, Pak? atau dengan kalimat lain kalau bisa saya gunakan kalimat sendiri itu Mm-mm. adalah do your best Mm-mm. and let Allah do the rest. Oke. Wah, mantap ya, Kak. Jadi kita harus selalu memberikan yang terbaik. Mm-mm. Itu adalah basic belief kita always the best tadi. Tapi kita punya suatu keyakinan, sisanya itu kita serahkan kepada Iya, Allah. Tuhan yang akan Gitu. menyempurnakan Tuhan gitu yang ya Pak akan dari segala menyempurnakan. usaha kita. Betul gitu. sekali. Yang penting usahanya dulu kali ya. Yes. Iya. Harus Kalau ada misalnya usaha hasil, dulu. pasti kalau misalnya nanti kita udah berniat terbaik juga hasilnya pasti ikut Akan juga yang terbaik baik. yang datang Iya. sama kita. Jangan dibalik. Sedikit-sedikit kalau kita gagal ini takdir Allah. Bukan seperti itu. Allah Nggak tidak ada akan usaha. Allah tidak akan merubah takdir kita kalau kita Benar. tidak berusaha. Benar, Benar. setuju tuh, Pak. Nah, Pak, tadi kan udah dibahas tuh Pak, gimana Bapak membagi waktu ya Pak untuk kesehariannya itu. Ada juga Bapak tadi bahas untuk hobi. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira hobi Pak Jatmiko nih apa aja? Betul. Hobi saya itu aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh Apa aja gitu tuh ya, Pak yang aneh Pak? Jadi makin penasaran gitu nih. Pak. Iya, jadi dari dulu memang mulai dari SMA kuliah saya itu suka sesuatu yang memang out of the box gitu. Hobi pun olahraga pun saya cari sesuatu yang tidak biasa, Iya. tidak lumrah. Iya. Contoh, saya dulu di SMA ikut olahraga anggar. Anggar. Oh, anggar. Nah, anggar itu kan aneh ya. Nggak semua orang gitu Iya, kan iya, bisa benar. belajar anggar. Saya ikut anggar gitu. Kalau bela diri saya ikut beberapa mendalami ya, cuman tidak sampai advance lah. Saya pengen tahu aja karate itu kayak apa sih. Oh, karate juga sempat di dalamnya. Sempat. Pak. Waktu kuliah saya ikut karate. Cuman ya itu, saya itu orangnya memang karakternya pengen tahu banyak Oh, meskipun sedikit-sedikit. Explore Iya. ya Pak berarti ya Pak? Yes. suka explore ya. Saya ikut Satria Nusantara. Pernah ikut Satria Nusantara. Oh iya, Pak. Terus olahraga juga saya suka sesuatu yang ekstrim. Kalau tenis, pingpong, basket itu saya pikir ya suka sih gitu. Saya suka Oke. olahraga-olahraga yang sifatnya adventure. Suka outdoor activity lah. Outdoor. Oke. Makanya saya dulu sebenarnya hobi diving. Oh, suka diving juga nih, Pak. Diving. Bisa nih, Vin. Ayo, Di Reader tapi kayaknya nggak ada ya. ayo. Berarti harus keluar dong. Harus keluar. Saya suka diving, cuman ya kadang istri yang agak kalau saya berangkat diving itu saya memahami sih kekhawatiran Khawatir istri ya, dong. karena memang diving itu olahraga yang Cukup Resiko. riskan kali resiko ya, Pak. tinggi, Iya. resiko tinggi. Tapi saya pikir kalau diving itu sebenarnya tidak ada olahraga yang tidak beresiko, Betul. Iya. ya kan? Orang olahraga lari atau jalan brisk walk aja punya resiko ditabrak Iya. mobil kok. Iya. Benar, Pak. Sampai hal sekecil apapun itu pasti ada resiko. Betul, cuman ya saya memahami supaya ibu keluarga juga nyaman begitu kan. Akhirnya saya mulai membatasi diving saya beralih ke olahraga golf. Oh, pantas Nah. nih Vin ya. Nah, Kemarin golf tuh yang tadi malam ya Pak? seru banget kayaknya, Pak. Udah itu. lama Pak di bidang golf belajarnya? Belajarnya. Atau belajarnya sedikit mahirnya banyak gitu nggak perlu Saya belajar? lama sekali Oh, belajar golf itu sejak tahun 2013, sudah 10 tahun kan Wow. berarti ya. Wah, Udah iya, handal ya 10 Pak tahun. berarti? Enggak juga sih, bukan. Maaf. Saya memulai golf itu tahun 2000-an. 2000. Dari 2000-an. Berarti udah 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun yang lalu. Cuman pada saat itu karena gini, waktu itu kan Kakan Catel itu Iya. sebagai istilahnya representatifnya Telkom di Area, daerah, betul. apalagi banyak Pemda atau pengusaha-pengusaha yang suka golf. Kita diminta waktu itu untuk minimal bisa golf. Oh, berarti emang mandatori, Pak. Iya, waktu itu belum keahlian. hobi karena golf itu karena terpaksa aja. Ya udah kalau gara-gara gitu ya Harus belajar. belajar. Makanya ya bisa-bisa aja, asal bisa aja gitu. Tapi betul-betul menyukai golf itu sekitar tahun 2016, 2015 sekitar itulah. Oke, berarti 7 tahunan. 8 ini ya. tahun yang lalu gitu. Itu bisa sukanya tuh
kenapa tuh Pak? Kayak misal akhirnya suka gitu. Iya, apa Yang yang awalnya kan ngeklik? mandatory gitu ya Kak. Iya. Apa yang belum ngeklik? belum dapat ininya aja, apa namanya, eh ya kalau kita main Mhm. karena terpaksa, Mhm. itu kan jadi Hmm. nggak kena gitu Iya ya, betul. nggak dapat feel-nya gitu kan. Tapi begitu kita mencoba sesuatu yang memang kita ingin, bukan karena dipaksa gitu, Mhm, Iya, kita jadi bisa menikmati suasananya golf itu. iya. Iya. Golf itu banyak hal positifnya, tidak hanya olahraganya. Olahraga tentu saja suatu hal yang positif ya. Iya. Mhm. Kita bisa menjaga kesehatan. Alhamdulillah gara-gara golf hasil GCU saya selama ini Bagus terus ya. bukan bagus sih, Jadi surprising saya. Sesuatu yang Oh. selama ini saya khawatirkan, Mhm. saya takut dengan kondisi gula darah saya. Oh. Tiba-tiba hasil GCU kemarin Bagus Pak. membaik gula darah saya. Tetapi ternyata ada satu hal yang lain yang wah, ada yang perlu saya monitor lagi di luar Oke. gitu. Tapi sesuatu yang saya takutkan tiba-tiba membaik. Kolesterol saya membaik. Wah. Nah, itu saya pikir tentu saja tidak bisa dilepaskan dari lifestyle gitu juga Iya, ya, gaya betul. makan, Mhm. olahraga, keseimbangan hidup tadi, istirahat cukup. Karena Mhm. semakin stres kan semakin nggak sehat ya. Iya, Betul. betul. Gitu. Golf Setuju. banyak. Jadi selain olahraganya, networkingnya juga bagus di sana. Iya. Iya, benar. Dan yang paling penting adalah menjaga keseimbangan otak kiri dengan otak kanan Otak kita. Itu golf itu sarana negosiasi paling ampuh kalau menurut Berarti saya. golf itu balance ya Pak antara otak kanan dan otak kiri ya? Harus balance karena Hmm. dia olahraga yang ada nilai seninya. Oh, oke. Contoh paling gampang adalah olahraga golf itu olahraga yang sangat moody. Oh, sangat Moody. moody ya Pak? Sangat moody. Walaupun kita sudah ahli, skill kita sudah bagus, tapi pada saat kita main, mood kita lagi buruk, Nggak bagus ya. Hasilnya nggak bagus. pasti hasilnya nggak bagus. Gitu. Nah, Pak sebenarnya tadi malam juga ada yang pengen saya tanyain sih tentang golf. Sebagai kita nih yang baru-baru ya, Newbie ya. bahkan belum berani coba nih. Kira-kira Ah. ada nggak sih tips and trick untuk kita yang baru mulai mau main golf gitu Pak? Ada nggak sih cara-cara atau yang harus dilakuin biar akhirnya kita tuh jadinya bisa luas gitu Pak mainnya gitu? Tanya Sarah tuh. Monofriend nih kita. Phone a friend dulu ya berarti. Sorry tuh sih, saya baru hari ini, baru kemarin ya kita main golf Iya. driving Bareng sama ya, Pak. teman-teman gitu Bener. ya. Mhm. Saya agak surprise. Yang pertama adalah teman-teman begitu happy banget menikmati Iya. driving. Iya. Teman-teman lihat nggak suasana di driving range itu berbeda. Iya. Kelihatan banget di situ tidak ada atasan bawahan. Bener. Iya seperti betul. semuanya seperti friend. Itu baru di driving range, belum di lapangan. Oh, di lapangan lebih Di seru lapangan lagi ya itu Pak? lebih apa ya? Lebih lumer lagi, Oke, lebih akrab kali lebih ya. akrab Benar, lagi benar, begitu. benar. Nah, justru momen-momen informal seperti itu bagus kan kita Mhm. untuk komunikasi, membangun Benar, komunikasi benar. atasan bawahan gitu kan. Lebih Jadi tidak bonding berarti Yes, ya Lebih Pak? bonding. lebih bonding begitu. Saya agak kaget kemarin dengan Sarah. Atlet ini Pak. Atlet apa? Atlet segala olahraga. Gitu ya. Badannya kecil gitu kan. Dia bisa Kurus. segala sih Pak, dia olahraga oke, dia musik juga oke. Ah, Bisa gitu. sekali-sekali diajak. Nyanyi juga Jamming oke guys. ya. Nyanyi Oke juga. oke Pak. Sangat oke Pak. Sorry, ini kesan pertama ya Sarah ya. Ini jujur ya. Nah, Boleh Pak? from the bottom of my heart. Oh ya. Jadi kesan pertama yang saya tangkap, saya tadinya berpikir bahwa Sarah itu minimal sudah 1 tahun pegang stick. Keren Yang tuh ya. kenyataannya mungkin kurang dari sebulan kali ya. Swear. Benar. Kesan pertama saya melihat, karena sebenarnya gini, orang bermain golf itu cukup dilihat dari gaya swingnya. Oke. Pada saat swingnya sudah betul, terus powernya masuk gitu kan, udah banget, ada ritmenya gitu Iya. kan, kelihatan banget. Ini sudah lama. Dan untuk ukuran saya, Sarah itu ukurannya sudah sama dengan seseorang yang sudah pegang stick selama setahun. Setahun ya Pak. Wah, Mantap teknik emang. dasarnya udah oke banget Iya, kayaknya. dasarnya swingnya udah bener, Mm-mm. tinggal nambah power sih, it's okay gitu kan. Tapi untuk ukuran ladies, pukulan drivernya sejauh itu, Iya. wow, surprising banget, surprising Tepuk banget. tangan dulu nih kayaknya. Tepuk tangan.
Abis ini buka pelatihan nih kayaknya. Ya, tapi itu memang olahraga golf itu bukan berarti olahraga yang kalau kita sudah bagus, sudah bisa mukul, finish. Mm. Nggak perlu improvement lagi. Even Tiger Woods yang sudah juara dunia, pada saat dia memperbaiki pukulannya, maka dia drop. Iya, Skornya itu turun langsung. Gitu. Sama dengan golf. Nah, itulah hebatnya golf itu. iya, Pak. Berarti Butuh terus improvement, continuous improvement begitu. Oke. Berarti Pak Miko lebih ke olahraga dibanding seni gitu ya Pak? Atau ternyata sebenarnya selama ini ada bakat terpendam juga yang kita belum tahu dari Pak Miko? Sari, ini filosofi seni itu seperti apa sih? Mungkin Maksudnya? lebih ke apa suara Art. atau boleh Pak Ke kayak art gitu ya? iya, ke Musik begitu ya? musik boleh. Sebenarnya otak kanan itu kan di otak kanan ya. Mm-mm. Semua kayak Iya. musik, entertain, olahraga, Iya. itu sebenarnya otak kanan semua. Iya benar. Otak kanan semua. Saya kalau misalkan mau ditanya lebih kuat di mana, saya lebih prefer di olahraga. Olahraga ya Pak. Di olahraga. Otak musik saya kurang. Nggak kurang ya Pak. Saya pengen sebenarnya ikut bisa belajar musik gitu ya, Iya. tapi susah banget itu. Kalau kamu gimana Vin? Kalau aku kayaknya dua-duanya kali. Dua-duanya oke. Iya. Dua-duanya enggak. Saya lebih bagus di seni suara kali ya, nyanyi. Oh. Maksudnya lebih bagus nggak nyanyi maksudnya. Oh lebih. Aduh, salah kaprah nih tadi saya sebentar. Oke. Kalau kita bahas suara, kalau kita bahas lagu ini aku mau tarik lagu nih. Kalau ada tuh Pak judul lagu namanya If I Could Turn Back Time. Sebenarnya bukan mengarah ke lagu sih, cuman lebih ke filosofinya itu. Gimana kalau misalnya kita bisa flashback gitu ya ke Pak Miko di saat-saatnya kita dulu gitu. Ada nggak pesan atau nasihat yang pengen Bapak sampaikan ke diri Bapak dulu saat seusia kami gitu Pak? Saat Agak jadi berat staff kali ya. gitu ya. Iya saat jadi staff, saat jadi Officer. officer yang harus bisa ini itu. Iya. Gitu. Iya, banyak sih Banyak ya. ya, Banyak Pak. ya, Pak. Tapi satu hal yang menurut saya adalah setelah melalui proses perjalanan yang demikian panjang begitu, maka filosofi terkait dengan motivasi itu akan sangat mempengaruhi masa depan Oh. kita. Benar. Bagaimana kita mampu menjaga motivasi kita, semangat kita, itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan kita. Kita sama-sama Benar. tahu situasi lingkungan kita, environment kita, itu seringkali membuat kita frustasi. Iya. Oke. Gitu ya. Iya, Betul. benar. Nah, disitulah momen terbagus manakala kita mampu memotivasi diri kita sendiri. Pada saat kita tidak diuntungkan dengan situasi, pada saat kita sedang frustasi, maka cobalah untuk selalu memotivasi diri sendiri. Benar. Betul. Ada kalimat yang menarik, Apa tuh? semangat yang tinggi akan mencari jalannya sendiri untuk sukses. Waduh, mantap. Semangat yang tinggi akan mencari jalannya sendiri untuk sukses. Yes. Gitu ya. Jadi tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus pada saat kita memiliki motivasi yang tinggi. Tidak ada halangan di depan kita yang tidak bisa kita lalui manakala kita memiliki semangat yang tinggi. Benar. Maka kalau menurut saya, pesan saya buat teman-teman, jagalah semangat itu. Betul. Karena hanya semangat yang bisa menjaga kita untuk tetap hidup. Oke, berarti ibaratnya semangat itu harus jadi pedoman kita ya Pak ketika Yes. berjalan, biar kita tuh nggak kehilangan arah gitu, biar kita ingat Yes. tujuan kita sebenarnya apa gitu Betul ya Pak. sekali. Biar tetap ada super ya sekali tujuannya. sih. Karena kalau kita kehilangan semangat, kita putus asa. Benar. Manakala kita putus asa, Nggak bisa ada jalan lagi ya, Pak. nggak ada jalan lagi, mati aja. Waduh. Aduh, berat. Nah, kalau yang berat tadi kan udah yang ringan-ringan ya, Pak. Sekarang kita mau tanya mengenai transformasi yang sudah berjalan ya di Telkom. Nah, kalau tidak salah nih Pak Jatmiko ke T-Rex 1 per 1 Agustus ya, Pak? SK sih 1 Juli Iya, kayaknya. 1 Juli SK-nya ya, 1 Juli ya Hmm, tetap ya. hmm. Nah,
apa kesan yang Bapak rasakan ketika pindah ke T-Rex 1? Nah, ada cerita juga nggak, perbedaan ataupun hal-hal yang ditemuin dari T-Rex sebelumnya itu T-Rex 5 dan sekarang yang T-Rex 1 itu sendiri, Pak? Kesan pertama T-Rex 1. Mhm. Karena saya ke T-Rex 1 bukan yang pertama ini. Oh bukan Oh, ya Pak, bukan yang sebelumnya pertama, sudah Pak? pernah ada penugasan Sebelumnya juga? saya pernah di Medan tahun Oh. 2007 sampai dengan 2010. Oh, 3 tahun 3 saya tahun juga ya Pak? jadi manajer customer care dan data fast di Medan. Oh berarti, culture shock-nya itu minim Udah nggak ada ya, gitu Pak? ya Sudah Pak? nggak ada, Udah udah nggak ada. tahu Udah tahu. karakternya, bahkan Menghadapi orang Medan tuh gimana? udah kenal sama Udah teman-teman. kenal. Dan secara karakter orang Medan dengan orang Surabaya hampir sama. Oh hampir sama ya Pak? Hampir sama. Jadi nggak Kepo, terlalu. Kak, apa yang sama? Kepo iya, aku beneran kayak aku tuh mikirnya tuh di Surabaya kayaknya tuh adem ayem gitu ya. Sementara di Medan tuh kalau nggak emosi tuh nggak jalan gitu. Kalau Gimana Pak? menurut saya gini, sama ya karakternya. Orangnya itu keras, karakter orang-orangnya keras, suaranya keras, Iya suaranya keras. Betul. cuman komitmennya tinggi. Benar. Semangatnya ya. Itu yang saya lihat sama. Dan saya pikir wajar antara satu regional dengan regional lain pasti ada perbedaan. Iya. Nah, perbedaan itulah yang sebenarnya mewarnai karakter dari regional itu. Sebelum di T-Rex 5 saya di T-Rex 4. Karakternya beda juga. Oke. Gitu. Tapi justru buat saya disitulah pentingnya fungsi seorang pemimpin. Iya. Karena apapun situasi lingkungan, jangan sampai seorang pemimpin terbawa Benar. ke situasi lingkungannya. Justru lingkungan itu yang harus diwarnai oleh pemimpinnya itu. Benar. Oleh seorang leader. Makanya kalau buat saya punya suatu prinsip, seorang leader itu harus memiliki fungsi sebagai influencer sekaligus fungsi sebagai enabler. Benar. Gitu. Dia harus bisa mempengaruhi lingkungannya, tapi juga bisa memberikan dukungan kepada Yang lingkungan lingkungan sekitarnya gitu ya. Bisa jadi support lah ya buat Yes. lingkungannya ya. Itu dia. Kita kembali ke bahas transformasi tadi ya Pak. Menurut pandangan Pak Miko sendiri pribadi nih, sebenarnya gimana sih transformasi Telkom saat ini gitu Pak? Menurut pandangan Bapak? Oke, terlepas dari kondisi yang saat ini kita hadapi, saya pikir wajar. Setiap perubahan itu pasti ada kontraksi gitu ya. Betul. Tapi kita sudah on the track. Saya meyakini bahwa Five Bold Move itu adalah salah satu transformasi yang terbesar yang selama ini pernah dilakukan Telkom, terekstrim. Tapi ini menunjukkan bahwa dengan Five Bold Move masa depan Telkom itu sudah terbayang. Gitu. Jadi kalau kita udah tahu nih bahwa kita kalau tetap masih seperti yang dahulu, maka kita hanya tinggal menunggu waktu. Benar. Ya. Kita nggak punya masa depan, maka kita harus berubah. Pada saat kita berubah, ada dua pilihan, sukses atau gagal. Tapi minimal kita punya opsi sukses. Maka saya selalu menyampaikan ke teman-teman, transformasi Five Bold Move ini seperti kita masuk jalan tol. Gimana tuh? No way to turn. Tidak ada putar balik, U-turn. PONR gitu ya, point of no return gitu. Point of no return. Gitu. Jadi sekali kita masuk maka komitmen kita harus sukses. Pilihannya hanya itu. Betul, Ya kan? betul. Do or die. Do or die. Do or die. Jadi karena kita kebayang gitu ya. Kita udah ada beberapa contoh. Apalagi dengan era seperti saat ini, kita sekarang udah memasuki, kemarin kan udah terkenal tuh era VUCA, ditambah lagi dengan era digital, digitalisasi, hampir semua diwarnai berbau digital semua. Dan karakter perusahaan-perusahaan digital seperti kita ketahui, tingkat pertumbuhannya sangat tinggi, tapi tingkat kegagalan juga sangat tinggi. Nah, once kita mendeklarasikan diri masuk ke area digital, maka kita harus siap menghadapi situasi tadi.
Benar. Jadi transformasi kita harus sukses. Saya pikir kebijakan policy yang diambil oleh BUD sudah sangat tepat. Tinggal tugas kita yang ada di bawah ini adalah mensukseskan kebijakan, keputusan, transformasi yang telah diambil oleh BUD. Benar. Berarti kita ini masih on track karena kalau menunggu itu nggak ada titik suksesnya, itu nggak Tidak. ada sama sekali. Memang Sudah harus pasti berubah, gagal. gitu ya Pak. Iya, Tapi kalau pada saat menunggu kita ya. bergerak, maka ada peluang untuk sukses. Benar. Dan peluang itu kita ambil. Oke, berarti sekarang langsung aja ya, ada game kecil sih Pak di sini. Ada pilihannya itu disordered namanya. Jadi Bapak tinggal pilih salah satu dari 2 pilihan yang udah kita sebutin. Wow. Kekinian nih Pak. Kekinian ya Pak. Nanti Kayak kita, podcast-podcast yang lain gitu ya. gimana Pak kira-kira bisa kita mulai sesi disordered? Bismillah. Bismillah. Ya kita mulai ya Pak. Disordered, kerja sampai malam atau kerja pas weekend? Pilihan yang sulit ya Pak. Sudah Pak. Kerja sampai malam. Kerja sampai malam ya Pak. Karena weekendnya tadi untuk yang itu ya, sesuai Untuk ada balancing life yang tadi itu. Betul Pak. Oke, Oke. yang kedua ini lebih ringan sih. This or that, es teh atau es jeruk? Es teh. Es teh ya Pak. Sangat yakin ya, tidak ada peluang untuk es jeruk menang nih kayaknya. Itu minuman favorit saya. Minum favorit es teh, Pak. Pak. Oh, Salah pertanyaannya itu. Berarti kemana-mana pasti pesen itu ya. Es Pak. teh. siap. Oke, berikutnya this or that, B2B atau B2C? B2B pasti. B2B. B2B, ya. Oke. Oke, lanjut. This or that, dihargai atau disayangi? Disayangi. Disayangi. Disayangi Pak. Kenapa Kenapa tuh Pak sebenarnya? disayangi Pak? Lo disordered kok. Tergantung gua dong. Kira Ya, tadi ada bakalan ada alasan Iya, gitu kayak ya. ada alasan. Karena biasanya tuh leader tuh pengen dihargain dibanding Iya. disayangin gitu. Sangat dipengaruhi oleh personality saya. Oke. Gitu kan. Personality saya ada tes DISC itu kan. Iya. Iya. Saya kuat di I dan D. I dan D ya Pak. Iya, I dan D. Cuman D saya kuat pada saat saya bertopeng. Oke, D itu dominan kalau Dominan, salah ya. Dominan. Heeh, I dominan. itu influence. Influence. Itu influence. Saya kuat di dua itu. Mm-mm. Pada saat saya bertopeng, di saya kuat. Pada saat saya tidak bertopeng, influence saya Influence. kuat. Oh, Kayaknya jawaban tadi dipengaruhi oleh itu. oke. Sebagai Berarti saya diri pribadi, Mm. saya lebih suka di saya. influencing. Influence. Saya lebih suka engagement Iya, Iya. iya benar-benar. itu. Lebih berbaur berarti ya Baur. tipe leadership Bonding Pak ya. Niko nih. Benar-benar. Oke, selanjutnya this or that. Yang terakhir nih Pak. Nggak apa-apa. Yang terakhir kok. This or that. Berjuang di usia muda atau bersenang-senang di usia muda? Yang mana nih Pak? Prefer berjuang apa bersenang-senang nih di usia muda? Berjuang di usia Berjuang. muda. Wah, Wah, berjuang. berarti kita harus berjuang dulu nih Kak. Ya, kita Yes. harus mengikuti Pak Miko Iya. soalnya. Iya. Role Bisa jadi modelnya MVP gitu. ya Kak. Anak muda itu lagi idealisnya. Iya Benar. betul. Itu momentum terbaik kita untuk membangun pondasi terbaik masa depan kita. Benar. Seperti yang tadi Pak Miko bilang tuh, pedoman atau semangat untuk meraih Iya. tujuan tuh lebih perlu dan Yes. harus dicapai dari sekarang gitu ya Pak. Ini maaf, sudah berkeluarga semua? Kebetulan saya sudah Pak. Sudah Teman berkeluarga. Kalau saya belum. Di usia muda pertimbangan kita lebih banyak individual. Iya Hmm. betul. Pada saat kita semakin berumur, pertimbangan keluarga jadi semakin mewarnai. Iya. Benar-benar. Makanya mumpung masih muda, semangat. Semangat Semangat. Min. Semangat pagi. Nah, Oke. Oke, untuk sesi terakhir mungkin dari Pak Jatmiko ada closing statement yang ingin disampaikan, boleh ditujukan untuk karyawan atau karyawati Telkom Riau Daratan. Ya, oke. Terima kasih. Ini luar biasa. Saya surprise banget di Rio Daratan. Kebersamaan teman-teman sudah sangat bagus. Tolong itu dijaga. Siap. Itu menjadi suatu modal karena bagaimanapun juga kita sama-sama tahu market leader itu adalah yang terbesar di Sumatera. Iya. Ya, betul. Market leader. Even Sumut, Sumsel, Rikep masih kalah dengan leader. Ridar. Jadi ini adalah suatu peluang, opportunity buat teman-teman untuk memenangkan market. Jadi harapan saya, dan apalagi secara geografis posisi Rikep itu sangat-sangat strategis. Iya, Ada di betul. tengah-tengah Pulau Sumatera. Ridar ya Pak. Ridar. Ridar. Mm-mm. Ridar ini ada di tengah-tengah Pulau Sumatera.
Begitu. Jadi ini menjadi suatu modal besar, apalagi ditambah dengan teamwork teman-teman Iya. yang Iya. saya lihat udah blended banget Iya. gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, harapan kita juga teman-teman Ridar semakin bisa menjaga motivasinya untuk bisa selalu menjadi yang terbaik dan Amin. memberikan kontribusi terbaik buat Amin. perusahaan yang kita cintai bersama. Amin. Amin. Insya Allah Ridar bisa menjadi yang terbaik. Amin. Always the best. Reader terbaik, always the best. Oke, cukup sekian kali ya ngobrasin ya, kita sebut namanya Pak, ngobrol santai singkat gitu pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Miko untuk waktunya dan sampai bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Thank you. Makasih. Ya, sebenarnya sebelum penutup kita ada pantun nih, Pak. Pergi ke Riau naik supercar, Cakep. pulangnya naik delman. Asik. Asik. Salam hangat dari Ridar Cakep. untuk seluruh keluarga besar Telkom di Medan. Asik. Baik Sobat Indibi sekalian, itu tadi diskusi singkat kita dengan Pak Miko, EVP Telkom Regional 1. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan dengan tamu undangan yang tidak akan kalah menarik lagi dibanding hari ini gitu ya Vin. Yes. Saya Emi, Dan saya Kevin. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih banyak. Makasih banyak, Pak Miko.